Halo semua, selamat datang kembali di channel Basyuk Film. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul The Foggy Mountain. Film ini mengisahkan tentang perjalanan seorang petarung bayaran untuk membalaskan dendam kematian istrinya. Akan tetapi untuk menuntaskan misi tersebut, ia harus menghadapi beberapa musuhnya yang tidak dapat diremehkan. Bagaimana kisah selengkapnya dalam film ini? Mari kita bahas alur ceritanya. Berkisah tentang seorang petarung bayaran, film pun dibuka ketika Piao kembali ke rumahnya setelah berhasil menaklukkan lawannya di arena pertarungan. Đồ cho em không? Ia pun menemui istrinya yang bernama Mai. Diketahui mereka adalah pasangan yang baru saja menikah. Di sisi berbeda, seorang bos mafia gangster Vietnam mencoba untuk melobi panitia pertarungan agar dapat memanggil Piao kembali untuk melakukan pertarungan di arena. Bos mafia ini bernama Barau dan pada saat ini ia sangat yakin jika petarung andalannya akan mengalahkan Piao. Bermodalkan uang yang sangat fantastis, ia akhirnya ikut serta dalam taruhan tersebut. Pihak panitia pertarungan pun kemudian menghubungi Piao agar dirinya dapat kembali bertarung, dan dengan niatnya ingin menjalankan kehidupan yang damai, Piao meminta izin kepada Mai sekaligus berjanji tidak akan melakukan pertarungan setelah pertarungan terakhirnya melawan anak buah Barau. Singkat cerita, pertarungan yang cukup sengit pun dimulai hingga pada akhirnya Piao dapat mengalahkan musuhnya tersebut dengan sangat mudah. Setelah pertandingan tersebut berakhir, Barau mencoba menawarkan Piao untuk bekerja sama. Meskipun Barau sangat tertarik untuk memiliki petarung seperti dirinya, Piao tetap menolak tawaran tersebut dan berjanji untuk keluar dari dunia pertarungan. Dan menanggapi hal tersebut, Barau sangat marah dan berniat ingin menghancurkan kehidupan Piao. Di saat ia ingin beranjak pulang, beberapa anak buah Barau berhasil melumpuhkannya. Ia pun kemudian dibuang ke sebuah tempat yang cukup jauh. Untuk memenuhi niatnya, Barau pun mendatangi rumah kediaman Piao yang saat ini Mai berada di tempat tersebut. Dan tak banyak bicara, Barau kemudian membunuh Mai dengan cara menggantungnya. Di sisi lain, Piao mencoba untuk menyelamatkan istrinya tersebut, namun ia terlambat untuk melakukannya. Dengan kesedihan yang sangat mendalam, Piao melakukan upacara ngaben untuk menghormati kepergian istrinya itu. Tak mau tinggal diam, Piao bersikeras untuk membalaskan dendam atas kematian Mai. Singkat cerita, kita semua dialihkan dengan adanya sebuah rencana penculikan terhadap 2 orang anak kecil. Para penculik tersebut diketahui dipimpin oleh seorang yang bernama Gam. Dalam melaksanakan aksinya, Gam berhasil meringkus mereka berdua. Setelah kejadian tersebut, Barau mendatangi kepala suku di sebuah desa untuk menawarkan kerjasama, dan orang yang ia temui bernama Tuan Long. Tujuan ia datang ke tempat tersebut ialah untuk meminta bantuan Tuan Long agar membunuh siapapun yang berusaha memasuki desa tersebut. Akan tetapi Tuan Long menolak tawaran itu karena sebenarnya Tuan Long mengetahui jika Barau adalah seseorang yang tak dapat dipercaya. Mendengar penolakan itu, Barau kemudian mengeluarkan kedua anak hasil penculikan tadi, yang ternyata kedua anak tersebut adalah anak kandung Tuan Long. Tak ingin membahayakan keselamatan bagi anaknya, Tuan Long kemudian menyetujui
permintaan Barau. Pada faktanya, di tempat tersebut, Barau juga memiliki markas untuk menjalankan bisnis penjualan manusia. Untuk mencari keberadaan Barau, Piau menemui rekannya untuk meminta bantuan. Rekannya tersebut bernama Tam Champa, di mana Champa adalah rekan di masa kecilnya. Kebetulan Champa mempunyai hubungan erat dengan Tuan Long sebagai guru bela dirinya. Champa mengajak Piau untuk menemui Tuan Long, dan ketika ia bertanya di mana Barau saat ini berada, Tuan Long malah tidak menjawab pertanyaan itu. Cái gì tốt đẹp lên đây? Phi, Ta nói chuyện này sao? Di lain tempat, agen rahasia dari kepolisian mendapatkan informasi bahwa Barau berada di sebuah desa. Hal itu pun menunjukkan jika Barau adalah mafia gangster yang telah lama menjadi buron. Singkat cerita, Tuan Long kemudian menemui Piau untuk membahas sesuatu. Dalam pertemuan tersebut, Tuan Long menyarankan Piau agar tidak mencari keberadaan Barau. Dan menanggapi hal tersebut, Piau dengan tegas menolaknya karena bagaimanapun ia harus membalaskan dendam kematian Mai. Di sisi berbeda, Gam berhasil menangkap Champa karena tujuan ia melakukan hal itu untuk menambah stok manusia yang akan dijual oleh Barau. Kemudian ketika Piau kembali ke rumahnya, ia menemukan jejak kaki tak dikenal dan tiba-tiba Gam secara cepat mencoba untuk membunuh Piau. Di tengah pertarungan itu, Tuan Long beserta pengawalnya mendatangi Piau, sehingga Gam memutuskan untuk melarikan diri. Tuan Long yang mengetahui bahwa Champa telah menghilang, ia pun membuat perintah untuk mencari keberadaan Champa. Pada keesokan harinya, Champa ditempatkan di sebuah gubuk yang ternyata anak Tuan Long dan 2 orang temannya juga ada di sana. Piau yang berusaha mencari keberadaan Champa, ia menemukan sebuah mobil box yang diyakini milik Barau, sehingga Piau secara diam-diam ikut menaiki mobil tersebut. Kembali kepada Champa yang berusaha untuk menyelamatkan diri, tampaknya ia berhasil melakukan hal tersebut. Dibantu dengan kedua rekannya, mereka pun berhasil keluar dari kurungan. Namun tindakan mereka diketahui oleh para penjaga dan sedikit baku hantam pun terjadi. Setelah itu mereka akhirnya berhasil kabur, namun para penjaga di sana mengetahui pelarian mereka. Piau yang tiba di sana mencoba untuk menyelamatkan mereka dan sebuah pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Setelah Piau berhasil mengalahkan musuhnya tersebut, mereka kemudian bersama-sama untuk kembali pulang. Barau yang mengetahui Piau adalah seseorang yang membebaskan Champa dan kedua anak Tuan Long, ia pun merasa geram, sehingga Barau memerintahkan Gam untuk menangkap Piau dalam keadaan hidup. Tụi nó còn đường đuổi theo đến chăng tụi nó? coi chừng bị lạc á. Dalam perjalanan pulang, Gam berhasil menangkap Champa dan juga rekannya. Mereka pun memanfaatkan hal itu untuk menaklukkan Piau. Ketika Piau melihat Champa dalam keadaan terikat, Gam beserta anak buahnya
kemudian beraksi untuk menangkap Piao. Ketika Piao mengalami kekalahan di saat bertarung melawan Gam, kali ini ia kemudian teringat kepada mendiang istrinya, sehingga Piao akhirnya kembali bangkit sekaligus berhasil mengalahkan Gam. Namun ketika Piao ingin melanjutkan perjalanannya, anak buah Barao kembali berdatangan. Sehingga dengan begitu banyaknya mereka, Piao akhirnya berhasil ditangkap. Ketika Piao berada di markas Barao tanpa diduga, Tuan Long juga telah berada di tempat tersebut. Akan tetapi, Piao yang sangat pintar membaca situasi, ia pun memanfaatkan momen itu untuk melakukan perlawanan. Di saat itu pula, beberapa anggota polisi akhirnya berdatangan, namun sayangnya mereka tidak menemukan Barao. Pada kenyataannya, Barao bersembunyi di sebuah ruangan bawah tanah, dan ketika ia keluar, Piao yang telah menunggunya kemudian beraksi dengan menodongkan sebuah pistol kepada Barao. Di saat Barao memberikan sebuah rekaman sebelum kematian Mai, Piao merasa sangat terpukul. Dalam rekaman tersebut, ternyata kematian Mai bukan disebabkan oleh Barao, melainkan Mai sendirilah yang meminta untuk gantung diri. Mai melakukan hal itu karena Piao sebagai suami tidak pernah hadir di saat Mai membutuhkannya. Tôi muốn nhắn cho đến khi gặp anh. Ketika Piao merasa sangat bersalah, Barao pun memanfaatkan situasi tersebut untuk membunuh Piao menggunakan pistol yang berhasil ia rebut. Namun, Piao masih bisa kembali bangkit sekaligus berhasil menuntaskan niatnya untuk membunuh Barao. Oke semua, jika ada kesalahan dalam film ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.